Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Mutakin Nasution, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latanza Masiro, semester 6 jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang audit kepada saudara. Saya Muhammad Hadi Rizalin. Sebelumnya, saudara Hadi, saya berterima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi kedua. Mungkin yang pertama kita menjelaskan materi terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa diskusi ya, mungkin ya. Yang pertama itu kita masuk ke pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk, atau dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memiliki pihak yang disebut auditor, tidak memiliki kepentingan, kepentingan itu disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, praktek yang telah disetujui dan diterima. Nah, dalam dunia bisnis kita biasa mengenal istilah audit ini, audit laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan dibuat oleh perusahaan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang secara umum. Nah, untuk jenis-jenis auditnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini audit laporan keuangan mempunyai tujuan utama untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas yang telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu ada audit kepatuhan. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Sambil dimakan silakan gitu. Santai aja. Audit operasional. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan audit ada beberapa. Tujuan audit yaitu dalam segi kelengkapan untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi yang dicatat atau ada di dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Jadi semuanya jelas gitu. Jadi telah dimasukkan dalam jurnalnya. Lalu ada di segi ketetapan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklarifikasi dan dicatat dengan tepat. Jadi semuanya dari awal sampai akhir tercatat jelas adanya. Lalu ada yang ketiga dari segi pengungkapan untuk meyakinkan bahwa saldo, akun, dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Nah, lalu ada manfaat audit. Ada beberapa manfaat audit, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi pihak yang diaudit, menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintahan dan lain-lain. Nah, itu untuk yang diauditnya. Nah, bagi anggota lain dalam dunia usaha, memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Lalu dari bagi badan pemerintahan dan orang-orang bergerak di dalam hukum, memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan. Lalu memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Nah, itu tadi audit. Sekarang auditor itu orang yang mengaudit. Nah, jenis-jenis auditor itu antara lain ada akuntan publik. Akuntan publik ini akuntan
profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Lalu ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Yang ketiga ada akuntan intern. Akuntan intern ini yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menetapkan baik atau tidaknya penjagaan terhadap aset-aset organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kendala informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Mungkin dari penjelasan sekian apa sudah terbayang apa itu audit? Sudah terbayang. Kalau untuk teorinya, mungkin untuk contoh kasusnya aja. Nah, ya, kalau contoh kasus mungkin kita bisa bahas kasus-kasus pelanggaran pelanggaran yang ada di Indonesia kan banyak tuh, Jiwasraya, ada Bank Senturi. Nah, yang paling seger ini ada tentang Garuda Indonesia. Ya. Nah, ini ada sumber dari Oke Finance. Kasus Garuda, pembekuan izin auditor laporan keuangan berlaku 27 Juli 2019. Mungkin saya bacakan dulu ya. Nah, Jakarta Kementerian Keuangan memberikan sanksi pada kantor akuntan publik Tanu Rata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan, dan akuntan publik Kasner Sirupamae yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia. Saksi diberlakukan 1 bulan sejak surat keputusan ditandatangani. Kementerian Keuangan, tim Pusat Pembinaan Profesional Keuangan menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan pada Kasner Sirupamae yang berlaku sejak 27 Juli 2019 sebab surat keputusan telah ditandatangani pada 27 Juni 2019. Saksi berlaku 1 bulan setelah saya tanda tangan di surat. Saya tanda tangan tanggal 27 Juni, berarti mulai tanggal 27 Juli, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto di kantornya Jakarta, Jumat 28/6/2019. Nah, Kasner dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen. Kata dia, Kasner memalukan 3 hal pelanggaran. Yang pertama, dia belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakukan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lainnya secara sekaligus di awal. Jelas itu yang pertama ya. Nah, ini kan ada kontak yang sekian puluh tahun piutang, tapi diakui pendapatannya sekaligus di depan. Ini melanggar standar audit 315 katanya. Kemudian Kasner ditetapkan belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketetapan perlakukan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Hal ini melanggar standar audit 500. Ketiga, akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan ketetapan perlakuan. Ini melanggar standar audit 530, jelas dia. Jadi ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Kasner dengan teman-temannya. Gimana menurut? Cukup mau dipahami? Mungkin ini tuh gimana? Auditor itu sebenarnya berat menjadi auditor. Iya, tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya pasti pertanggung jawabannya itu berat dan godaannya pun berat. Iya, karena masalah uang. Banyak dikit. Uangnya yang bukan 100-200 ribu doang gitu kan.
banyak sampai jutaan bahkan miliaran triliunan bahkan sampai triliunan. Jadi dosen saya itu bercerita punya teman auditor, dia itu jadi ada sebuah perusahaan yang diminta untuk auditor itu untuk mengaudit perusahaan tersebut. Nah, si auditor ini orangnya independen, ya gimana ya, dapat dipercayalah, amanah lah ya, kalau bahasa kitanya amanah segala macam bisa dipercaya. Pas mengaudit perusahaan tersebut, yang parahnya sedang berlangsung auditing itu, yang parahnya itu dia ditawari uang masih kuat, dia masih nggak mau kalau uang. Mungkin ya gaji juga mencukupi lah ya. Kalau masalah uang mencukupi lah. Abis itu apa? Dia disuguhi apa? Tahta. Ya dia jabatan nggak cukup lah. Karena dia jadi auditor juga udah senang. Nah, pas pulang dari perusahaan, dia disediakan auditornya disediakan hotel lah dengan dekat lah gitu ya, maksudnya jarak lokasinya dekat dengan perusahaan dia audit itu untuk memudahkan istirahat memudahkan. Nah, pas dia pulang ke hotel, ternyata pas buka hotel sudah ada 2 wanita yang ya ada tahu sendiri. Nah, dari situ ya dia keluar dari audit. Makanya gimana ya, audit itu sebenarnya apa ya, butuh banget gitu kan. Auditor itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan di Indonesia, sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Cuman itu mungkin ya buat perusahaan-perusahaan ini sebaiknya coba memperlakukan auditor itu dengan sewajarnya lah, jangan sampai menyogok lah, menyuap sampai menyimpang. Toh juga yang rugi nanti perusahaan-perusahaannya sendiri gitu kan. Yang rugi juga nanti nggak cuman kamu doang yang menyuap, tapi semua juga ikut merugi yang ada dalam perusahaan itu. Ya kan sudah banyak contoh-contohnya gitu. Maksudnya apa sih? Iyalah namanya juga kepentingan gitu, takut perusahaannya dinilai jelek. Soalnya kan setelah diaudit itu kan ada hasil evaluasi untuk kedepannya, ya kan, apakah ini bagus bersyarat, apakah bagus tidak bersyarat, ya kan, hasil dari auditingnya itu, hasil di auditnya itu oleh auditor itu. Makanya padahal gitu kalau memang baik-baik saja nggak usah sampai menyuap gitu kan, apalagi menyuapnya dengan cara yang tadi, ya kan. Ya orang nggak bisa dikasih uang, dikasih jabatan, nggak bisa dikasih jabatan, dikasih wanita. Gimana nggak parah tuh, Masya Allah. Niat. Semoga lah Indonesia ini menjadi berkembang lah, ya, dengan usaha kita saling mengingatkan gitu. Jangan sampai lah kita menyuap auditor, kan kasihan juga orang udah amanah, ya kan. Nggak semua orang bisa disuap, ya kan. Nggak semua orang bisa dikasih harta, nggak semua orang dikasih jabatan dia mau, ya kan. Cuman kalau wanita ini, Masya Allah, ya, siapa sih yang nggak tergoda gitu? Masalahnya, aduh, ya Allah, dua lagi kan, nggak satu aja nggak bisa habis. Dua lagi masalahnya itu, Masya Allah. Nah, ada juga satu lagi cerita. Jadi auditor ini seorang wanita, dia sama kasusnya, sedang mengaudit perusahaan. Terus dia ya itulah disuap lagi. Ternyata awalnya itu dia disuap oleh uang nggak mau, oleh jabatan nggak mau, oleh laki-laki nggak mungkin juga kan disuap oleh orang. Tapi apa? Dia dikirimin tas Hermes. Coba dicari tahu hobinya, hobi auditor itu dicari tahu apa yang dia suka gitu. Tas Hermes. Dikirimin, Masya Allah, dikirimin tas Hermes. Gimana kan? Maksudnya
toh juga nggak rugi-rugi amat sih. Kalau emang jelek ya udah jelek aja gitu. Toh juga kalau jelek nggak selamanya jelek, bisa diperbaiki gitu kan. Apalagi perusahaan besar gitu kan. Nah, masalahnya gini, kalau misalnya perusahaan nggak diaudit itu, ya itu tadi tujuannya itu kan untuk mengambil apa namanya para menaruh saham lah di perusahaan itulah gitu kan, para pemegang saham, investor lah gitu, apa namanya menarik investor lah gitu lah ya kan. Dilihat nih kan, kita misalnya punya uang mau invest ke perusahaan tertentu, pasti yang kita lihat pertama itu hasil laporan auditnya, ya kan. Hasilnya evaluasinya baik atau enggak nih, ya kan. Nggak sembarangan dong kita naruh invest aja di perusahaan tertentu, kalau auditnya jelek ya sama aja, ya kan, sama aja bohong itu kan. Udah banyak lagi kasus di Indonesia invest bodoh yang kemarin sampai triliunan, ratusan mobil Alphard, aduh ya Allah, Nampak nggak ada artinya gitu. nggak ada artinya benar, ya Allah, ada aja ya. Saudara Jadin, ngomong-ngomong nih, ini kan bentar lagi apa namanya, ini lagi masa pengabdian nih kan di pondok nih, bentar lagi mau kuliah. Gimana planning untuk kuliahnya gimana? Apa mau mengambil akuntansi untuk menjadi auditor? Gimana? Dan jadi badan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, setiap manusia. Nah, untuk spesifiknya di bidang lawyer, di bidang lawyer, ahli hukum segala macam, supaya bisa melindungi orang-orang yang kira-kira susah gitu. Udah dapat? Udah, alhamdulillah. Udah terima? Alhamdulillah. Kalau gitu, semoga sukses lah kuliahnya ya. Terima kasih banyak loh ini dan membantu saya memenuhi tugas ini, ya kan. Ya mungkin cukup sekian kali ya, apa namanya, tugas ini gitu ya. Hal ini dalam hal ini ya, satu pesan saya untuk teman-teman yang di luar sana sekarang kan sedang apa namanya pandemi, ya pandemi virus COVID-19, ya stay safe lah, ya di rumah aja lah, udah lah. Kalau nggak perlu amat nggak usah keluar lah, udah di rumah aja. Kita sama-sama membantu pemerintah, yang pemerintah itu kan udah pusing gitu. Kita juga nggak bisa nyalahin pemerintah gitu aja, ya kan. Kita juga gimana mau nyalahin pemerintah kalau kitanya aja masih ngeyel sama pemerintah, masih melanggar sama pemerintah. Coba pemerintah udah bilang udah di rumah aja, ya sih emang ada beberapa orang yang harus keluar. Oke lah, itulah oke lah. Pasti mereka juga yang keluar rumah untuk nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Cuman yang masih punya pilihan ya udah di rumah aja gitu kan. Toh juga sekarang ini juga buktinya saya tugas ya ini di rumah aja. Di rumah aja udah gitu kan. Sekarang juga banyak apa namanya yang konser di rumah, konser online, banyak juga yang wawancara di rumah. Toh juga sekarang menteri juga rapatnya dari dari aplikasi. Ya begitulah, maksudnya kita sama-sama lah perangi apa COVID-19 ini lah ya. Soalnya sedih gitu kalau misalnya kita harus kayak gini terus. Kalau kita misalnya masih keluar rumah memaksakan untuk jalan-jalan, apalagi nongkrong-nongkrong, pusreng segala macam, ya kan, nongkrong di tengah jalan lah, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan gitu. Ya gitu, nggak bakalan beres-beres ya, karena ini kan virus ini kan juga bersentuhan sedikit, kita pegang hidung, ya kan langsung. Apalagi kalau kita jorok, cuci tangan nggak pernah, gitu kan, kumur-kumur nggak pernah, sekali nggak pernah, udah di rumah aja. Tetap kita dukung pemerintah, ya kita doakan aja semoga Indonesia ini cepat ya diangkat apa namanya virus COVID-19 dari Indonesia ini cepat berlalu lah ya. Kita juga nggak mau di rumah aja kayak gini terus, ya kan. Kita juga bete, sebenarnya bete. Ngapain coba di rumah? Ya kalau nggak main HP, ngapain? Ya kan, makan, kamar mandi, main HP, makan, kamar mandi, main HP, udah gitu-gitu aja. Kerjaan gitu-gitu aja. Coba ngapain lagi? Ya, jadi teman-teman, kita sama-sama perangi COVID-19 ini, tetap di rumah aja. Saya ulangi ini beberapa kali karena apa, saya masih banyak itu melihat di sosial media ya,
Masya Allah itu masih ada aja yang memaksakan keluar. Iya. Ya. Sekarang udah berapa itu korban? 1.600 lebih lah. 600-an itu. Masya Allah. Sebenarnya nggak aneh juga sih melihat grafik meningkat, ya wajar, malah bagus. Maksudnya ketahuan siapa yang sakit gitu. Cuman kita jangan panik juga, ya kan? Kita jangan panik juga. Ya wajar lah kalau misalnya kita panik, ya kan sekarang, karena awalnya kita meremehkan. Iya betul. Ya kan? Terlambat Kita ya bener-bener terlambat, sangat terlambat. Kita udah tahu di Wuhan ada penyakit, ya kan? Dan kita tahu orang Cina itu pasti masuk Indonesia banyak. Tapi kita terlalu santuy, kita ini negara santuy. Emang, aduh, ya Allah, minum dulu lah, terima kasih. Oh, minumnya juga no, isi 1000. Ya itulah ya. Terus nanti nih setelah kuliah jangan putus kontak lah gitu. Iya. Ya Itu pasti. tetap diskusi kita di ya, WA segala macam, kita diskusi aja. Jauh. Iya, jangan putus silaturahmi lah ya. Walaupun ya keadaannya kayak gimana pun ngabarin mah bisa lah di WA, ngabarin segala macam. Ya terima kasih saudara Jalin, semoga urusannya semuanya lancar. Cukup sekian dari saya Zainal Mutakin dan saudara Rizalin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.